Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lutfia dengan NIM 221510056. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data survei ergonomi dengan Nordic Body Map pekerja pengangkut sawit. Lokasi kegiatan turun lapangan ini dilakukan di Rasau Jaya 3, Desa Sekunderse. Pertama-tama ada pola dan kluster keluhan. Berdasarkan survei NBM, ditemukan kluster keluhan utama pada bagian tubuh yang menopang beban statis dan dinamis, yang dibagi menjadi 3, yang dimana kluster atas yaitu leher dan bahu, kluster tengah punggung dan pinggang, kluster bawah yaitu lutut, betis, dan pergelangan kaki akibat mobilitas tinggi. Oke. Yang berikutnya ada perbandingan dan segmentasi. 7 hari terakhir yaitu dikatakan akut, 1 tahun terakhir dikatakan kronis, dan seumur hidup dikatakan akumulasi. Akumulasi paparan beban fisik jangka panjang menyebabkan penurunan kapasitas fisik secara bertahap pada pekerja usia 45 sampai 50 tahun. Jadi berdasarkan hasil observasi dengan karakteristik 3 responden pengangkut sawit itu usia pekerja tersebut sekitaran 45 sampai 50 tahun. Selanjutnya ada keparahan dan versus persebaran. Tingkat keparahan dikategorikan sebagai kategori C yaitu sakit dan D sakit sekali. Mendominasi area leher, punggung, dan pinggang pada periode harian yaitu 7 hari. Selanjutnya ada tingkat persebaran, di mana keluhan meluas ke ekstremitas bawah yaitu lutut dan betis pada periode 1 tahun, yang menunjukkan kelelahan sistematik pada seluruh rantaian kinetik. Selanjutnya ada postur kerja dan repetitis, yang dimana membungkuk ekstrim terjadi pada saat pekerja mengambil tandan buah sawit yang berada di permukaan tanah sehingga meningkatkan beban kerja pada area punggung bawah. Yang kedua ada static loading, yaitu terjadi ketika pekerja memikul beban berat di atas bahu dalam posisi statis saat berjalan menuju truk pengangkut yang berpotensi menimbulkan tekanan berlebihan pada sistem MSDS. Repetis tinggi yaitu terjadi akibat aktivitas mengangkat dan memindahkan tandan buah sawit yang dilakukan secara terus-menerus selama jam kerja berlangsung. Berikutnya ada faktor eksternal, yang dimana suhu lingkungan itu area kerja terbuka dengan paparan panas terik mempercepat kelelahan otot. Yang kedua ada kondisi lahan, yang dimana tanah yang tidak rata meningkatkan ketegangan pada punggung dan tungkai. Organisasi kerja, durasi kerja panjang sekitar 10 jam yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dengan jeda istirahat yang tidak menentu. Berikutnya ada analisis beban kerja, yang dimana total beban kerja yang diangkut secara manual oleh 3 pekerja tersebut sebanyak 30 ton per hari. Artinya rata-rata setiap pekerja memindahkan 10 ton bahkan lebih dari 10 ton beban berat per hari kerja. Intensitas fisik ini sangat tinggi dan memicu resiko MSDS kronis. Hal ini bisa dikatakan bahwa beban kerja memiliki kapasitas berlebihan pada pekerja tersebut. Berikutnya ada modifikasi alat kerja, yang dimana penggunaan gancu ergonomis, yaitu menggunakan alat bantu gancu seperti panjang gagang yang disesuaikan dengan tinggi badan dari masing-masing pekerja tersebut. Tujuannya adalah meminimalisirkan sudut membungkuk yang ekstrim saat mengambil tandan sawit dari tanah, sehingga mengurangi tekanan kompresi pada tulang belakang. Berikutnya ada intervensi kesehatan, yaitu pencegahan risiko, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu back support belt, dimana menggunakan sabuk penyangga punggung untuk menstabilkan tulang belakang saat mengangkat beban. Yang kedua ada stretching program, yaitu melakukan peregangan rutin di sela waktu kerja untuk relaksasi otot. Yang ketiga ada briefing ergonomi, yaitu sosialisasi teknik pengangkatan manual yang benar bagi para pekerja tersebut. Berikutnya ada keterbatasan analisis, yang dimana penilaian keluhan nyeri didasarkan pada persepsi subjektif masing-masing pekerja, dimana rasa sakit atau rasa keluhan ambang batas nyeri dapat berbeda antar individu. Yang kedua ada pengumpulan data menggunakan metode survei berpotensi menimbulkan bias ingatan atau recall bias, karena responden mungkin tidak mengingat secara akurat detail keluhan yang dialami pada periode seumur hidup maupun dalam 1 tahun terakhir. Oke, selanjutnya ada rencana tindak lanjut, di mana ada baseline, yaitu survei awal menggunakan NBM yang sudah dilakukan.
Setelah itu validasi, ada analisis menggunakan metode Rebat-Torula untuk akurasi postur, intervensi penerapan alat gancu dan sabuk penyangga. Dan itu ada evaluasi pengecekan ulang skor keluhan setelah 3 bulan intervensi. Ada refleksi pembelajaran, ergonomi terapan bukan sekedar teori, tetapi pemahaman mendalam terhadap keterbatasan fisik manusia untuk menciptakan sistem kerja yang manusiawi dan produktif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.